Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Tadausi tentunya di Islam itu Indah. Seperti biasa di pagi hari ini yang luar biasa kita akan belajar bersama-sama, tentunya ada guru-guru kita. Kita sapa dulu Ustadz Maulana, apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat. Semangat ya. Apapun yang terjadi tetap semangat. Betul. Seperti tema kita hari ini. Nah, tapi itu dia, dibahas tahan dulu ya. Kita sapa dulu. Abi Maki kumaha Mah? Saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, udah lama gak ketemu. Siap semangat ya. Alhamdulillah semangat dong. Kalau Abi Maki itu semangatnya luar biasa. Nah, itu dia yang kita tunggu-tunggu ya. Powernya itu. Masya Allah. Baik, pasti jamaah juga udah gak sabar. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Waduh, Masya Allah. Ini memang sekarang nih lagi di mana-mana lagi pada curhat. Semuanya tuh bilang katanya, aduh ini segalanya sekarang naik, sembako naik karena dampak dari kenaikan BBM. Nah, tapi jamaah, yang namanya di dalam kehidupan pasti aja ada masalahnya ya. Cuma yang jadi masalah kadang ada nih beberapa orang yang suka mengambil kesempatan dalam kesempitan sesuai tema kita hari ini. Temanya adalah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Masya Allah. Baik, akan kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini. Yang pertama saya mau ke Abi Maki dulu. Mangga, silakan. Abi, apaan? Ini bahasa Sunda dong. Oh, kasihan jamaah yang lain. Tadi pagi saya dengar bahasa Sundanya enak banget, tapi aku nggak ngerti. Biasanya aku yang nggak ngerti. Tapi apa nih, izin bertanya. Ini banyak banget nih yang berpura-pura gitu ya, mungkin bilang katanya kurang mampu agar bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah sampai tidak memikirkan akibat apa yang akan ditanggung di akhirat kelak. Nah, jadi pertanyaannya, boleh nggak sih kalau kita tuh selalu ngerasa miskin, ngerasa kekurangan supaya kita tuh dikasihanin gitu? Boleh nggak? Abi mau penjelasannya. Izin, hatur nuhun Kang Mikdad. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, terkadang memang pada zaman saat ini khususnya karena mungkin ada bantuan lah, baik itu dari perorangan yang kaya raya sehingga ingin berbagi hartanya, ataupun baik itu dari pemerintah untuk membagikannya. Lalu banyak orang yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan ini dengan cara mungkin dirinya mendaftar kalau dirinya adalah orang yang tidak mampu. Iya, sehingga agar orang menyaksikan kepada dirinya atau melihat dirinya orang yang tidak mampu, yang perlu dikasihani. Dan ini adalah penjelmaan banyak sekali, hampir mirip dengan gaya-gaya orang yang sedang meminta-minta hukumnya, ya. Padahal dia ini dalam keadaan sempurna, terus ya punten kadang-kadang kakinya diumpetin biar nggak kelihatan, tangannya diumpetin biar nggak kelihatan. Kenapa? Biar melihat orang lain itu merasa kasihan ketika dirinya berlalu, maka memberikanlah uang seadanya atau seperti apa. Nah sekarang apa bedanya? Saat orang itu mendaftar mengatakan padahal dirinya mampu, sebenarnya dirinya tidak berhak dan ada yang lebih berhak daripada dia, maka dia mencoba mendaftar dengan kemiskinannya, menjual kemiskinannya. Saya tidak mampu. Punten, dalam hadis Rasulullah SAW sangat luar biasa. Kalimatnya sangat mengerikan sekali. La haula wala quwata illa billah. Kalimatnya, man sa'alan nas amwalahum, siapa saja yang meminta kepada manusia hartanya, punten, takatsuran atau jama'an, bukan untuk memang keperluan yang benar-benar urgen, tapi untuk disimpan atau untuk ditabung dan tidak pantas untuk dirinya mendapatkan itu. Lihat, ka'annahu, seakan-akan dia ini sebenarnya yas'alu jamran, dia sedang meminta api neraka. Na'udzubillah. Ini kata-kata yang indah. Maka semakin banyak dia mengumpulkan, maka semakin banyak api neraka untuk ditelannya. Tapi semakin dia ini sedikit untuk mengumpulkan, sedikit pula. Tapi yang terbaik tinggalkan. Kenapa demikian? Karena hal ini adalah sesuatu yang sangat merugikan. Kenapa? Sebenarnya ada yang lebih berhak, tapi dirinya mencoba mendaftarkan. Kalau seandainya dirinya tidak mampu, dirinya tidak sanggup, apa yang dia lakukan? Seakan-akan dia minta sana, antri sini.
Ya, yang berhak baik. Tapi berapa banyak yang tidak berhak. Bagi mereka yang tidak berhak seperti halnya dia sedang meminta atau antrian untuk mengambilkan namanya apa? Api neraka. Bahkan kalimat yang sangat luar biasa sekali. Dalam hadis Rasulullah SAW, seandainya semua tahu tentang hadis ini, mereka akan berpikir ketika mau meminta, memanfaatkan kesempatan ini dalam kesempitan. Karena apa? Karena dalam hadis ini dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Kalimatnya, siapa saja yang terus-terus meminta. Meminta apa? Meminta ya belas kasihan. Padahal dirinya tidak pantas untuk seperti itu. Apa yang dilakukan kelak di akhirat, orang yang dipinta itu akan didatanginya lagi oleh orang tersebut. Iya, dalam keadaan apa? Dirinya dalam keadaan tidak ada sedikit pun tersisa daging dari wajahnya itu. Kenapa? Di dunia dia telah menjatuhkan harkat derajatnya. Kalau saya miskin, saya tidak mampu, saya dalam keadaan lemah, saya dalam keadaan tidak mampu. Dia sedang menjatuhkan dirinya tidak bersyukur kepada Allah. Dan kelak di akhirat Allah akan jumpakan. Nih, dulu kamu minta ke sini, dulu kamu minta ke sini, dulu kamu antri di sini. Akan jumpa dengan orang yang memberikan dulu di dunia. Tapi punten, saat itu dalam keadaan tidak memiliki sedikit daging kecil apapun dalam wajahnya. Semuanya tinggal tulang belulang atau tulang saja. Lalu ketika datang, apa tujuannya? Para ulama menyatakan dirinya ingin memperlihatkan derajat yang jatuh di akhirat seperti dirinya telah menginjak derajatnya sendiri dengan cara meminta-minta. Maka alangkah baiknya seseorang yang muslimin muslimat untuk selalu menjaga dari apa yang dalam keagungannya diri kita sebagai mukminin mukminat. Wallahu a'lam bishawab. Allah ibarik fiik. Masya Allah. Abi punten, jadi bisa dibilang zalim juga karena mengambil hak orang lain ya sebetulnya. Betul, karena sebetulnya ada lebih pantas daripada itu. Ada yang lebih pantas, Masya Allah. Jika memang dirinya mampu ya. untuk menghidupi diri sendiri Iya, tanpa iya. harus meminta-minta. Masih bisa ikhtiar dulu Iya. gitu ya. Abi jadi termasuk orang yang jual derita ya? Betul. Aduh, Duh, Masya Allah, Abi hatur nuhun penjelasannya ya. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasannya. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Maulana nih. Ya. Ustadz, aduh Masya Allah ngeri banget ternyata ya. Apa yang ngeri? Ya maksudnya tadi ternyata kita juga nanti dihukum, maksudnya di akhirat gitu sama Allah, dipertanggungjawabkan. Jadi makan kayak kerikil neraka ya. Aduh, nauzubillah. Baru wajahnya tidak ada daging muka. Jadi orang yang meminta-minta nggak bagus itu ya. Nah makanya nih aku mau nanya juga nih sama Ustadz Maulana Ya. sekarang nih. Dengan kenaikan harga BBM yang sekarang ini, semua harga sembako juga ikutan naik. Berasa tuh kemarin aku baru belanja dari pasar gitu ya. Semuanya naik. Gimana nih menurut sudut pandang Islam, jika ada orang atau misalnya ya beberapa golongan gitu yang memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih keuntungan yang lebih besar gitu. Nah, ini mengambil kesempatan. Betul, mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Baik, Tafadhol. izin Abi Mangga, dan silakan. Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah, di pertengahan bulan Safar, tanggal 15 Safar 1444 Hijriah, 15 hari lagi kita akan masuk bulan Rabiul Awal. Berarti 6 bulan lagi kita ketemu bulan suci Ramadan. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak kepada jamaah. Tenang. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua sudah diatur, sudah ada takaran rezekinya, semua sudah disiapkan. Tenang. Kalau tadi kita ditenangkan oleh Abi Maki berkaitan dengan ada orang yang menjual derita sampai meminta-minta, sampai memperlihatkan kedukaannya, ataupun maaf astagfirullahaladzim, bisa jadi ada yang lebih berhak daripada dia. Tapi di balik ini kebalikannya, ada orang justru memanfaatkan keadaan. Hati-hati dengan hal ini, karena orang-orang seperti ini berarti telah berbuat kezaliman. Kalau tadi ada orang yang mengambil haknya orang, bisa jadi ada yang lebih parah daripada dia. Sebagaimana ada sahabat dikasih air minum, jangan saya kasih dia, jangan pindah-pindah itu air minum. Sama halnya dengan ini, yakinkan bahwa nauzubillah summa nauzubillah, harusnya kita membantu, bukan malah memanfaatkan. Kenapa dilarang adanya riba tambahan ketika orang memberikan pinjaman? Itu sama juga. Nah, ini diharamkan. Maka dalam hal ini juga jangan memanfaatkan keadaan, menumpuk barang, menimbun barang, lalu menjualnya di kesempatan, lalu menaikkan dengan seenaknya, dengan harga sesukanya. Hati-hati, karena kita ini di dunia ini bagaikan orang asing
yang hanya persinggahan saja. Dan jangan berharap akan datangnya waktu setelah waktu berikutnya. Bisa jadi ini adalah waktu terakhir kita. Maka memanfaatkanlah waktu sebaik-baiknya. Wah, ini kesempatan saya nih. Karena hidup ini tiada lain untuk ibadah. Dan bagaimana kita bisa baik, bukan hanya baik buat diri kita, tapi bagaimana kita bisa baik kepada sesama manusia. Maka dalam situasi seperti ini harusnya kita membantu sesama. Kesempatan kita punya kelebihan, kita bisa bantu orang. Bukan malah memanfaatkan keadaan sampai membuat orang makin menderita. Kalau bisa, kita tolong orang. Kalau bisa, yuk bagaimana memberikan solusi. Kalau memang tidak bisa memberi solusi, minimal tidak menyulitkan. Itu aja. Nah dalam hal ini Masya Allah Tabarakallah, mudah-mudahan Masya Allah sekecil apapun yang kita bisa berikan kemudahan kepada orang, itu bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Justru ketika kita memanfaatkan keadaan, maaf, penderitaan orang dimanfaatkan dan sebagainya. Mumpun dia lagi minta pinjaman nih, aku tambahin. Mumpun ini harga-harga lagi naik, aku tambahkan. Mau kemana dia kalau tidak beli sama saya? Ini bahaya. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka memposisikan diri kita kepada orang-orang sekitarnya. Karena hidup ini bukan hanya sesaat, tapi nanti akan ada hidup kemudian. Dan akan diminta pertanggungjawabannya. Dan bisa jadi ini adalah kehidupan kita yang terakhir. Ya Allah. Nggak ingat mati ya? Iya ya. Tapi ya Allah. Memang gara-gara ya memang ada kesempatan jadinya ini nih sekarang nih gitu. Itu namanya kezaliman. Dan ingat, kezaliman itu adalah kegelapan. Kegelapan. Di hari kemudian. Aduh, nauzubillah. Baik, terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Baik jamaah, Masya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, Afwan izin bertanya nih. Ini di saat ada kesempatan, banyak nih orang-orang yang nggak bisa nahan karena misalnya ada peluang untuk mengambil ya ini keuntungan yang lebih besar kesempatan gitu ya. emas nih ya. Iya, aduh kesempatan emas kapan lagi soalnya kalau bukan sekarang gitu. Benar nggak sih ada orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan itu sebenarnya salah satu bisikan dari setan nih. Benar nggak Ustaz Syah? Mohon penjelasannya. Silakan. Tapi guruku Nabi Ustaz Maulana Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abi Ustaz Maulana Mas Mikdad serta guru-guru kami yang insya Allah Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya. Begitu pula seluruh jamaah Islam itu indah yang sebagaimana Allah naikkan harga BBM, Allah naikkan juga rezekinya insya Allah. Maka ternyata ada orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Apakah ini sesuatu yang buruk atau sesuatu yang dimaksud dengan godaan nafsu belaka? Maka mari kita dulu melihat daripada kesempatan dalam kesempitan ini. Kenapa? Karena tidak selamanya orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan adalah sesuatu yang buruk. Kalau dalam ibadah tidak boleh kita sembarangan sebelum ada dalil yang membolehkannya. Ya, sebelum ada dalil yang memerintahkannya. Tapi kalau dalam hal muamalah, semuanya boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi kalau ada orang melihat peluang bisnis yang ada, dalam kesempitan dia melihat peluang bisnis yang luar biasa, Masya Allah. Apakah dia berdosa? Apakah dia karena godaan nafsu? Tidak. Justru mungkin karena itulah dia mempunyai kecerdasan yang luar biasa di atas orang lain. Dia lihat ada kesempatan seperti ini tanpa menzalimi orang lain, tanpa ada pihak yang terzalimi, maka dia membangun bisnis dari situ. Maka itu tentulah bukan godaan nafsu, tapi karena Masya Allah dia diberikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan untuk melihat kesempatan dalam kesempitan. Yang kedua, ketika terjadi yakni mengambil kesempatan dalam kesempitan, dalam tanda kutip sesuatu yang buruk gitu ya, menzalimi orang lain. Apakah itu karena godaan nafsu? Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Apakah godaan nafsu atau godaan syaitan? Yang pertama tentu ada godaan syaitan di dalamnya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya.
Syaitan itu akan senantiasa mengiming-imingi kalian atau menakut-nakuti kalian dengan al-faqr, dengan kemiskinan. Kalau kau ndak ambil kesempatan saat ini, bakal jatuh miskin engkau. Ayo ambil kesempatan ini. Mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Wah, ini kan bahasa yang luar biasa. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Subhanallah. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dan mereka akan mengajak kalian berbuat keburukan. Akhirnya ada yang menimbun sesuatu, akhirnya ada yang menimbun misalnya BBM, dia tunggu harganya naik supaya langsung dinaikkan, nanti ambil keuntungan yang banyak. Nah, ini sesuatu yang tidak baik, mengambil kesempatan dalam kesempitan dalam hal konotasi yang buruk tadi. Yang ketiga, apakah godaan nafsu? Kalau sudah ada syaitan yang mengibarkan kobaran api tadi, ternyata api itu sendiri datang daripada nafsu manusia. Kalau kata guru-guru kami, setan itu tidak bisa menyalakan api. Setan tugasnya hanya meniup supaya api itu semakin besar. Tapi yang memunculkan api itu pertama kali adalah nafsu kita sendiri. Bukankah Nabi SAW mengingatkan bahwasanya setelah pulang daripada peperangan yang besar, kita akan menghadapi peperangan yang lebih besar lagi, yaitu peperangan yang mana? Peperangan melawan hawa nafsu sendiri. Tahu kok kalau begini kita zalim, tahu kok kalau ini namanya mencuri, tahu kok kalau ini yang namanya curang, tahu kok kalau ini menyakiti orang lain, ada orang yang bakal tertindas, terzalimi, tapi tetap dia lakukan. Kenapa? Karena godaan nafsunya melihat keuntungan yang lebih besar di hadapannya, maka subhanallah, ini adalah sesuatu yang sangat tidak baik. Wallahu ta'ala alam. Tuh kan, tuh dengerin kata Ustaz Syam. Dasar nih orang nih ya, bener-bener bikin kesel aja. Dengar tausiah langsung marah-marah, sibuk sendiri. Iyalah, soalnya lagi kesel Ustaz Syam. Nih, aku tuh pokoknya adalah kesel sama seseorang gitu ya, karena dia tuh hobi banget ngambil kesempatan gitu, padahal itu bukan miliknya. Kalau biasanya kesel itu pasti bahasa asli keluar itu. Bener. Tapi sekarang lagi, aduh kesel banget, makanya pengen nanya sama Ustaz Syam. Sebenarnya kalau dulu sahabat Rasulullah gimana sih menyikapi jika ada orang yang suka mengambil kesempatan padahal itu bukan miliknya, tuh gimana tuh cara menyikapinya? Tentunya kan karena ada Nabi, ya pasti diadukan kepada Nabi. Aku catat diadukan kepada Nabi. Siap. Kemudian tentu saja dengan cara bertabayun juga gitu. Apa bener nih kejadian seperti ini? Dan tentu saja dengan sabar. Jangan sekarang. Setelah yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Kumaha jamaah. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema kesempatan dalam kesempitan. Nah, tadi juga udah dibahas nih sama guru-guru kita gimana sih hukumnya kalau ada orang yang selalu ngerasa dirinya tuh berpura-pura selalu merasa miskin gitu ya, akhirnya mendapatkan kesempitan, akhirnya juga lama-lama karena banyak yang ngasih jadinya kaya. Aduh, nauzubillah, ternyata hukumannya juga berat banget gitu ya. Nah, saya mau ngelanjutin nih pertanyaan saya sama Ustaz Syam. Mungkin ada jamaah juga belum tahu nih pertanyaannya, kita ulangi dikit ya. Ustaz, gimana nih cara sahabat Rasulullah menyikapi jika ada orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan? Nah, ini mohon penjelasannya nih Ustaz Syam. Baik, Habib guruku, Abi Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Artinya ketika melihat karena baik sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin pada saat itu musuh-musuh Islam, pada saat itu orang-orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan kebaikan itu. Namun karena akhlaknya Rasulullah SAW, mereka yang ceritanya, niatnya mengambil kesempatan dalam kesempitan, justru malah memeluk Islam. Salah satunya ada seseorang yang ingin sekali agar sahabat menangkapnya, bernama Thumamah. Thumamah ini adalah orang yang pernah membunuh para sahabat, ya. Jadi memang dia adalah buron gitu. Akhirnya disurati, akhirnya suatu ketika Thumamah ini berniat untuk berangkat haji. Ya, karena haji pada saat itu bukan hanya dilakukan oleh orang Islam, tapi orang-orang di luar Islam juga melaksanakan ibadah haji dan juga mereka datang ke Mekah untuk berdagang. Otomatis melewati jalur Madinah.
Ternyata di luar jalur Madinah sudah banyak berjaga kaum muslimin. Ditangkaplah seseorang ini, dibawa ke hadapan baginda Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, apakah engkau tidak mengenal orang ini? Orang inilah Thumamah. Pada saat itulah para sahabat, yakni dengan kemarahannya dengan mengetahui bahwasanya orang inilah yang banyak sekali membunuh sahabat kami. Orang ini yang banyak sekali membunuh sahabat kami. Namun apa yang terjadi? Nabi SAW menawannya atau menahannya di Masjid Nabawi, ya, di masjidnya Rasulullah SAW. Pagi hari dikasih sarapan, siang hari dikasih makan siang, malam dikasih makan malam. Nih orang nih kayak ngambil kesempatan banget gitu ya. Karena bertemu dengan Nabi justru selamat dia. Hari pertama ditanya oleh Nabi SAW, maukah engkau kulepaskan wahai Thumamah? Kata Thumamah, kalau engkau mau lepaskan saya tanpa syarat. Tapi kalau kau mau membunuh saya, silahkan bunuh saja. Karena saya memang pantas untuk dibunuh. Lihat bagaimana bahasa dia karena mengetahui bahwa Nabi adalah orang baik. Akhirnya hari kedua ditanya lagi, maukah engkau kubebaskan Thumamah? Kata Thumamah, ya kalau kau mau bebaskan saya tanpa syarat. Tapi kalau kau mau menghukum saya, silahkan. Saya memang pantas untuk dihukum. Dibiarkan lagi oleh Rasulullah SAW. Hari ketiga ditanya lagi. Sahabat yang lain semakin dongkol kepada Thumamah ini. Orang udah dikasih kesempatan buat lolos kok kayak gitu bahasanya. Akhirnya ditanya lagi dengan jawaban yang sama, dengan mengatakan, kalau kau mau bebaskan saya. Tapi kalau engkau mau menghukum saya, silahkan hukum saya. Akhirnya Nabi SAW meminta para sahabat untuk melepaskan Thumamah. Ketika dilepaskan oleh Nabi SAW dan para sahabat nih semua dongkol nih. Gimana caranya nangkep Thumamah lagi nih? Kok dilolosin sama Nabi SAW? Ternyata Thumamah tidak pulang ke kampungnya. Ia malah justru mencari tempat untuk membersihkan dirinya. Lalu setelah bersih wangi, dia pun kembali kepada baginda Nabi SAW. Akhirnya ia pun mengatakan, dengan akhlakmu, dengan kebaikanmu, 3 hari saya berada di sini, saya melihatmu dan para sahabatmu dengan begitu indahnya akhlakmu, maka hari ini saya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Subhanallah, lihat si Thumamah tadi ini subhanallah menjadi tawanan tapi mengambil kesempatan dalam kesempitan. Di saat itulah ia memperhatikan bagaimana akhlak baginda Nabi SAW dan para sahabatnya. Sahabat merasa jengkel, namun Nabi SAW dengan kesabarannya justru membuat seorang yang sangat membencinya malah memeluk Islam dan sangat setia kepada baginda Nabi SAW. Banyak sekali kisah-kisah tentang para sahabat mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk mengenal lebih dalam siapa baginda Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, akhlak Rasul memang Jadi, patut sekali kita kesempatan contoh. dalam kesempitan yang baik ini. Yang baik ya Iya. gitu ya, Masya Allah. Berarti kita memang harus mengambil hikmahnya. Berarti kita juga kalau kita sadar dia, gue lagi dimanfaatin gitu. Terus mungkin, tapi kalau kita ikhlas mungkin juga bisa jadi orang itu menilai diri kita baik ya gitu Ustaz Syam. Masya Allah, baik. Terima kasih Ustaz Syam, penjelasannya, kisahnya Masya Allah luar biasa sekali. Ustaz mau sebentar dong. Pasti saya tahu, abis ini ke saya. Iya, masih ada yang pengen ditanyain dari tadi nih. Apa itu? Ustaz Maulana, sekarang ini kan, mohon maaf banyak orang yang berbuat zolim gitu ya. Berbuat zolim. Nah, tapi kita nih Berarti suka... lawannya adil dong ya? Bener. Nah, gimana nih caranya untuk mempertahankan hak milik agar tidak mudah diambil sama orang lain menurut sudut pandang Islam? Nah, ini mohon penjelasannya penting banget. Masya Allah. Tafadhol. Izin Nabi Silakan. dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu hal buat kita, karena kita ini alhamdulillah semuanya diatur dalam aturan syariat Islam, semua dibimbing dalam bimbingan Quran dan hadis dan ijtima para ulama, dan alhamdulillah kita senantiasa dibimbing oleh orang-orang yang baik mengingatkan kita. Nah, dalam hal ini pertanyaannya Mikdad ini bagus, dan buat yang di rumah pasti penasaran kan, gimana sih caranya agar kita tidak hak yang kita miliki, harta yang kita miliki tidak diambil orang. Yang penting gini, harusnya kita harus memperdalam ilmu dan ada usaha serta bekerja. Dengan hal ini kita bisa tahu, oh yang ini hak saya, yang ini haknya orang, dengan adanya ilmu. Lalu ada bentuk usaha. Karena kalau harta itu hati-hati, bisa jadi akan habis, bisa jadi akan hilang, bisa jadi akan apa? Karena tidak ada usaha untuk mempertahankan, tidak ada usaha untuk menjaganya. Lalu tidak ada usaha untuk bekerja. Karena kenapa? Sebesar gunung emas pun, emas sebesar gunung, gimana? Sebesar gunung, bahasa ya. saya tadi gimana? Bisa. Emas sebesar emas. gunung. Sebesar gunung emas, harta sebesar... Harta emas segunung, ya itulah. Bagaimanapun hartanya banyak seperti gunung,
Nah, Iya. Emas apa pokoknya dia hartanya sama seperti gunung. Gunung Tapi emas. kalau tidak ada kerjaan habis-habis juga Habis itu. pasti ya, betul. Jadi harus dimanfaatkan. Makanya ada namanya bukakanlah pintu karuniamu ya Allah. Masya Allah. Kenapa kata pintu karunia? Bukan harta, bukan rezeki yang kita minta, tapi karunia. Karena karunia itu yang menghasilkan. Iya. Makanya kalau saya berdoa, ya Allah tambahkanlah rezekiku. Bukan minta rezeki. Kalau rezeki habis, matilah kita. Ya. Kan semua sudah ada rezekinya kan. Iya, Jadi iya, jangan iya. coba, ya Allah kasih aku rezeki. Karena kan semua rezeki sudah diatur Sudah kan diatur sebelum nih. waktu kita dalam kandungan. Nih seginian rezekimu. Kalau Iya. habis, matilah kau. Makanya disebut wafat. Tapi yang kita minta adalah tambahan rezeki. Tambahan rezeki. Jangan ambil modalnya, ambil keuntungannya. Itulah karunia. Sehingga tidak habis. Itu cara mempertahankan. Tapi ada cara yang lebih baik lagi. Mau tahu? Mau tahu? Catat dan manfaatkan. Masya Allah. Ketika kita mencatat, harta itu dicatat. Tidak ada dalam Islam harta tak bertuan. Tidak ada. Kalau orang tua mati, tidak boleh ditinggalkan harta. Langsung dikembalikan kepada Allah, lalu diturunkan menjadi warisan. Ya. Jadi tidak boleh harta tak bertuan. Ini tempat simpannya siapa? Ini rumahnya siapa? Harus ada pemiliknya. Harus ada penanggung jawabnya. Tidak boleh harta tak bertuan. Tidak boleh. Harus ada pemiliknya. Sehingga tidak timbul kezaliman. Kezaliman. Dengan mudahnya orang patok kiri, patok kanan, patok kiri, patok kanan. Enak aja. Tidak bisa, ini ada pemiliknya. Makanya ada namanya surat menyurat. Dan harus ada usaha untuk mengurus di badan pertanahan. Karena dalam Islam nanti ada namanya, kalau di negara kita ada pajaknya. Pajaknya. Kalau dalam Islam ada namanya zakatnya. Maka dalam hal ini bagaimana kita mensyukuri nikmat. Ketika tidak disyukuri, tunggu. Akan hilang itu. Maka bentuk kesyukuran dan bagaimana kita mensyukuri nikmat itu. Dengan cara memanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan, ya jadi beban. Nah, makanya mohon izin tanpa menggurui, hanya mengingatkan, yuk tambah ilmu, perkuat keimanan, bagaimana ada usaha untuk bekerja, dan bagaimana kita memperbaiki diri. Lalu gini, kasih bahagiannya. Makanya senangnya kita karena kita kan diatur, ada aturan agama, ada aturan negara, dan ada aturan syariat. Dan semuanya demi kebaikan kita semua. Dan jangan sampai, mohon maaf, ini lahan kita gunakan. Siapa yang punya? Harus bagi hasil. Dan mohon izin, minta izinlah sama yang punya. Tidak boleh ambil ini, ambil ini, ambil ini. Cuma dalam hal ini kadangkala tanpa kita sadari. Tapi karena kita sendiri yang membiarkan orang untuk mengambil hak kita. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Simpan barang kemana-mana. Nah, itu dia. Diambil orang, kan Anda yang memberikan kesempatan. Karena kejahatan itu bukan karena adanya apa? Karena adanya kesempatan. Iya. Gitu kan? Iya. Bukan ada niat, tapi ada Tapi kesempatan. iya, bukan hanya ada niat. Kejahatan itu bukan karena adanya niat, tapi karena ada kesempatan. Nah. Waspadalah, waspadalah. Waduh, Masya Allah. Cocok banget ya. Cocok banget. Nah, udah lama itu. Topengnya. Baik. Jadi memberikan kesempatan orang membuat zalim sama orang tua nih. Maaf orang tua dimanapun berada. Ya. Jangan membiarkan anak durhaka sama kita. Karena kita sendiri membuat durhaka. Nah, Udah tahu anak-anak enak-enak. Udah suruh-suruh. Baik. Terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Baik jamaah Islam tidak, Masya Allah, ini udah banyak sekali nih pertanyaan yang udah ngantri pengen dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islam Tidak. Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama melalui Instagram. Ada pertanyaan dari hamba Allah. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jangan sebut nama saya ya. Baik. Jadi gini nih, ada teman kantor saya yang suka banget ngambil kesempatan dalam kesempitan. Misalnya, uang laporan sengaja dilebih-lebihkan. Nah, bagaimana nih cara kasih taunya ya? Baik, mungkin akan dijawab oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Satu, minimal kalau tidak bisa mengingatkan, jangan ikut menikmati. Nah. Karena ada orang sudah tidak mengingatkan, ikut menikmati pula. Ditraktir bahasa Iya, mau aja. dalam hatinya mengatakan, wah ini mah korupsi, ini mah bukan haknya, ini mah di luar daripada catatannya. Tapi ikut makan juga, ikut menikmati juga, subhanallah. Jadi kan kita ini kalau ada kezaliman, falyughayyir biyadihi, dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita, kita mencegahnya. Iya. Tidak mampu,
bilisani, dengan lisan kita. Baik lisan ini dipakai untuk menegurnya atau lisan ini dipakai untuk mengadukannya. Artinya kita mengadukan bukan karena kita benci dengan teman kita, tapi kita mengadukannya agar kita menyelamatkan ia daripada kezaliman yang lebih besar lagi gitu. Tidak bisa juga maka dengan hatinya. Maksudnya hatinya tidak ikut serta dalam kezaliman tersebut, dalam hal keburukan tadi. Karena itu harus diyakini bahwa itu adalah sesuatu yang haram. Intinya kita saling mengingatkan lah. Dan mengingatkan itu karena orang sudah dekat. Jadi dekati dia dulu, hati ke hati, baru saling mengingatkan. Baik, Gitu, Masya Allah. Caranya juga harus yang baik ya. Terima kasih Ustaz Syam, mudah-mudahan terjawab. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari hamba Allah lagi baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya pernah diajarkan oleh bos saya tentang kita harus bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan. Terus saya juga diajarkan cara membaca situasi untuk meraih keuntungan. Kalau saya nolak itu bos saya, tapi saya takut nanti kesananya malah jadi kayak orang yang menipu. Lalu apa yang harus saya lakukan ya Ustadz? Waduh, Masya Allah pertanyaan bagus sekali. Abi Maki mungkin boleh dijawab melalui tausiah? Izin, ya terima kasih. Ya. Izin, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Subhanallah, tabarakallah, ketika diajarkan untuk mengambil kesempatan dari kesempitan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sebenarnya saat kita melihat dan membaca situasi, jangan pernah melihat apa yang akan kita bisa ambil dimanfaatkan dari mereka. Tapi sebaiknya apa yang kita punya untuk manfaat bagi mereka. Itu adalah kenyataan yang sangat luar biasa. Jadi kalau sibuk dengan mengatakan dalam situasi kesulitan, misalnya, lalu berpikir dengan mengatakan apa yang bisa saya ambil dari keuntungan ini, kesempatan ini, dari kesulitan ini, apa yang bisa saya manfaatkan. Itu adalah tamak atau rakus. Tapi orang yang karim atau yang mulia, begitu melihat satu kesempitan apapun, dia berpikir apa yang bisa saya sumbangkan untuk mereka. Apa yang bisa kita agungkan daripada yang kita miliki untuknya. Ini kesempatan. Jadi kesempatan ini dengan mengatakan ini harus membaca situasi kesempatan yang paling baik. Misalnya pas tahajud, oh ini kesempatan tahajud saya, kesempatan duha saya, kesempatan infak saya. Seperti itulah diambilnya. Iya. Tapi kalau seandainya misalnya karena di kantor ya, kadang-kadang ada perintah atau apa, tolong lakukan ini, lakukan itu. Misalnya pimpinannya, iya. Lalu apa yang sudah dilakukannya? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tadi Ustaz Syam sudah menyampaikan, mengatakan jangan pernah ada melihat walaupun diajarkan, kalau diajarkan seakan-akan harus dilaksanakan. Diajarkan ini loh caranya, ternyata melihat sesuatu kerugian yang ada. Maka apa yang dilakukannya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah punten, yang harus dilakukan adalah penolakan sesuatu. Ketika menolak sesuatu keburukan, itu bukan kesalahan. Siapapun yang memerintahkannya. Iya, jadi ingat saat kita menolak perintah, apabila perintah itu adalah tidak sesuai dengan syariat, maka penolakan itu bukan sebuah kesalahan, tapi penolakan itu adalah kebenaran yang nyata. Yang kedua, membuktikan kalau kita ini sayang terhadap diri sendiri. Jangan siapapun yang menyatakan perintah sana, perintah sini, lalu dengan melihat kenyataannya, karena ini kesempatan, maka lakukan ini, kesempatan ini, lakukan ini. Tapi lihat, benarkah ini kesempatan akan membawa kebaikan dunia akhirat? Kalau tidak, Anda pergi ataupun Anda sampaikan penolakan yang baik. Dan ingat, saat menolak ini bukan satu kesalahan. Dan yang keduanya, saat menolak untuk melakukan keburukan, Anda hakikatnya menyayangi diri Anda sendiri. Ini dia. Iya. Jadi kalau kita ini tidak sayang diri sendiri, tanpa ada saringan, diperintahkan jalan. Maka bukti orang itu menyayangi diri sendiri, semua perintah disaringnya. Itu keduanya. Yang ketiganya, bisa jadi ini bahan untuk berdakwah. Ketika mengatakan, lakukan ini. Ternyata kita tahu ini keliru. Sampaikan, punten Pak, punten Kang, punten. Ini adalah keliru. Karena yang kami tahu adalah begini dan begini dan begini. Paling tidak, manfaatnya adalah kita bisa berdakwah. Yang keduanya, paling tidak, dia sudah tidak mau memerintahkan sesuatu untuk mengambil kesempatan dari kesempitan dari yang buruk tadi. Kenapa? Karena dirinya sudah tahu ternyata fulan ini tidak mau disuruh untuk melakukan keburukan. Kenapa? Karena dia berani untuk menyampaikan. Terkadang, aduh nggak enak, saya kerjakan saja. Hakikatnya, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Anda telah menjerumuskan diri Anda sendiri ke dalam jurang kehancuran. Karena apa? Tadi dengan gambarannya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ada yang namanya punten tamak atau rakus di dalam jiwa ini.
Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Untuk melihat kesempatan yang ada, lihatlah kesempatan untuk berbuat baik apapun. Karena apa? Karena dengan kalimat yang ada, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Saat menyulitkan situasi tapi masih bisa melakukan kebaikan, pahalanya jauh lebih besar ketika kita bisa melakukan kebaikan dalam waktu luang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi segala sesuatu diambil sebagai suatu kesempatan kebaikan ya. Betul. Dan Semuanya bisa dilihat. sekalipun yang ditolak itu adalah bentuk penyelamatan diri juga. Kan harus bisa ngapain? Orang lagi, ya Allah, ngitung apa sih? Ini Ustadz, pengeluaran bulan kemarin lagi dihitung-hitung. Katanya denger tausiah katanya harus Cara dihitung. ngitungnya enggak begitu. Oh, Begini kayak gimana caranya. sih? Jadi caranya itu. Tapi Ustadz aku mau nanya. Apa sih? Kan aku tuh ngitung-ngitung pengeluaran tuh banyak banget. Nah aku tuh pengen bisa bedain sebenarnya. Tunggu dulu. Apa? Jangan besar pasak daripada tiang. Oh. Hancur itu. Oh gitu ya. Berarti aku tuh harus gimana sih sebenarnya bedain antara pelit sama irit itu gimana sih? Soalnya kalau misalnya aku kasih dikit istriku bilangnya pelit. Padahal aku tuh ngirit supaya bulan depan masih ada bisa disimpan gitu nabung. Umbatan wasatan pertengahan. Gini. Gimana? Mau tahu? Mau dong. Antara bedanya pelit dan Irit. Setelah yang satu ini. Jamaah. Alhamdulillah. Bagus banget. Jamaah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema mengambil kesempatan dalam kesempitan. Masya Allah tadi guru-guru kita sudah membahas ya banyak sekali nih ilmu yang baru kita dapetin. Makanya jamaah siapin catatannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya saya mau ajak lu jamaah untuk nonton tayangan berikut ini. Silakan. Aduh, kadang malu juga ya. Berarti itu namanya sama juga bisa dibilang mengambil yang bukan haknya mungkin ya Ustadz ya. Baik, nah kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau tanya dulu sama Abi Maki nih. Abi, apa nih punten izin nanya nih. Mangga Kang. Banyak yang mengambil bahkan merampas hak orang lain, tapi dia cuek-cuek aja gitu, nggak ngerasa salah sama sekali gitu. Nah benar nggak sih orang yang suka mengambil kesempatan dalam kesempitan itu bahkan tidak merasa bersalah sama sekali gitu, itu hatinya berarti udah mati atau gimana ya Abi? Nah ini, punten mohon penjelasannya Abi. Iya, izin. Hatur nuhun Kang Mikat, izin Ustaz Nur Maulana, izin Ustaz Syam. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat indah di program Islam itu Indah ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan di program ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang luar biasa ya ketika ada satu pertanyaan dengan mengatakan mengambil hak orang lain lalu dia tidak merasa bersalah. Cuek saja. Apa? Tadi benar apa yang disampaikan Ustaz Nur Maulana menyatakan begitu ada kesempatan untuk melakukan maka bisa saja kesempatan itu dilakukan satu keburukan. Wah. Sebelum saya jauh melangkah, ternyata yang paling jago untuk melakukan satu kesempatan dalam kesempitan demi keburukan itu setan. Iblis. Iblis ini kalau mau menggoda seseorang, dia akan cari di mana titik kelemahannya. Bukankah titik kelemahannya itu adalah kesempitan dia? Dia dalam kesempitan, maka setan akan masuk. Bukankah Nabi Adam saat itu digodanya oleh iblis juga dengan menggunakan kesempatan dari kesempitan Nabi Adam? Bukankah Qabil juga membunuh Habil karena menggunakan kesempatan dalam kesempitannya? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi, kalau seandainya kita melihat ada yang namanya ini kesempatan untuk mengambil. Lalu akhirnya dia mencuri dan ngambil dan dia sama sekali tidak merasa bersalah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Hal ini memang benar. Karena apa? Karena dia ini menjadi punten budaknya harta. Ada satu kalimat yang luar biasa Rasulullah gambarkan. Iya, ada yang dilepaskan. Nih saya terjemahkan bebas saja. 2 ekor serigala yang lapar dia bebaskan. Lalu 2 ekor serigala ini menghabiskan semua kambing-kambing yang ada. Kenapa? Karena 2 ekor serigala ini adalah binatang yang haus, yang lapar, memakan semua kambing-kambing yang ada. Sampai habis semuanya. Lalu apa kata Rasulullah? 2 serigala ini adalah juga yang menghancurkan umat Nabi Muhammad. Apa? Al-malu wal jah. Harta dan kedudukan. Oh. Ini dia. Karena harta dan kedudukan dia ambil tidak merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya. Rasulullah mengatakan nggak ada apa-apanya dibandingkan 2 serigala yang menghabiskan semua makanan, semua ternak dihabiskan oleh 2 serigala ini. Dan ternyata al-malu wal jah bisa menghancurkan persaudaraan. Bisa menghancurkan ukhuwah. Bahkan bisa menjauhkan memporak-porandakan adik kakak.
Kenapa? Karena inilah hancurnya umat terdahulu demikian. Maka apakah ini termasuk yang hatinya mati? Benar. Kenapa? Yang mematikannya itu adalah punten. Dari dulu sampai hari ini hanya harta dan kedudukan, harta. Inilah yang ada. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini adalah salah satu kelemahan manusia. Memiliki sifat yang ingin selalu memiliki lebih dan lebih dan lebih. Sampai Rasulullah bertanya, mengatakan, jika kalian sudah punya bukit terbuat dari emas, Ya. Masya Allah. Oh ya, yang tadi ya? Betul. Yang tadi. Ustaz Maulana mengatakan demikian juga ya. Lalu ditawarkan lagi, satu bukit terbuat dari emas lagi yang kedua, dia akan bilang apa? Mau. Ya, udah punya 2 bukit dari emas ditawarkan yang ketiga, dia akan bilang apa? Mau. Orang yang sudah punya rumah 1 ditawarkan untuk dapat rumah kedua, mau. Ditawarkan rumah ketiga, mau. Seperti itu sampai Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, sampai kapan dia bilang tidak mau?" Jawabannya dengan mengatakan, ketika nanti sudah mati, tanah sudah masuk ke kerongkongan, baru dia jawab, saya sudah tidak mau lagi. Berarti Al-Quran mengatakan, Alhaakumut takatsur. Yakni adalah apa? Kelalaianlah yang telah membuat Anda semuanya, kalimatnya, punten, lupa terhadap akhirat karena dunia yang telah menyibukkannya. Wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fiik. Masya Allah. Jadi zaman sekarang ini kemampuan untuk bisa merasa cukup itu penting sekali ya, Abi. Sangat Ya. penting sekali. Qanaahnya terus dimiliki oleh Qanaahnya, kita Masya semuanya. Allah. Abi, Masya Allah. Saya terima kasih, Abi, Sami-sami, Allah penjelasannya. ibarik. Jadi mau dikasih rumah lagi. Aduh, nah itu jadi bingung. Kan harus ada lebih dari 1, kan hanya 2 untuk sudah. investasi ya sekalian juga. Masya Allah, baik, terima kasih Abi. Baik jamaah, Masya Allah luar biasa penjelasan kita hari ini. Selanjutnya saya mau ke Ustaz Syam nih. Ya. Ustaz Syam, apa nih, izin bertanya. Ini kan ada ya beberapa kisah kita sering nonton di berita juga ada gitu ya. Sebelum harga sembako naik, ada nih beberapa orang atau oknum yang sengaja menimbun sampai harga resmi naik, dikeluarkan gitu. Nanti tak pas begitu naik, baru deh dia jual gitu. Tapi sebelum naik dia timbun dulu sebanyak-banyaknya gitu. Nah ini apakah boleh nih kita menimbun barang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak? Ini kan sebenarnya investasi, tapi gimana nih menurut sudut pandang Islam? Mohon penjelasannya Guru. Baik, Apa tuh? tapi guruku Abi Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam dikenal suatu istilah yakni al-ihtikar atau penimbunan atau menimbun barang. Apa itu menimbun? Menimbun alat komoditas atau sesuatu yang mungkin setiap hari dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya masyarakat di Indonesia sangat membutuhkan misalnya beras gitu ya, iya. atau minyak goreng, karena kalau di Indonesia ini kan kalau buka puasa sunnahnya kurma tapi wajibnya gorengan gitu. Jadi memang sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk orang-orang yang berada di sekitar. Jadi kalau terjadi penimbunan seperti ini, ulama sepakat bahwa ini adalah sesuatu keharaman. Kenapa? Nabi SAW mengingatkan kepada kita, orang yang menimbun sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat sama saja ia sedang tidak menghiraukan Allah. Berarti dia sedang apa ya? Tidak peduli dengan Tidak aturan peduli sama Allah. Allah. Dia sedang tidak menghiraukan Allah, maka Allah pun tidak akan pernah menghiraukannya. Jadi kalau ada orang yang menimbun melebihi daripada 40 hari ya, dengan maksud tertentu, dia tahu ada orang membutuhkannya, dia memang tahu ya. Berbeda misalnya dia investasi, masih banyak beredar di luar, misalnya dia investasi emas. Dia naruh emas, dia beli emas, nabung emas. Ini bukan menimbun namanya. Tapi yang ditimbun di sini yang dimaksud adalah sesuatu yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Dia tahu orang sedang membutuhkannya, kelaparan tetangganya cari beras, kok beras habis di toko ya? Ternyata dia yang membeli semuanya, dia menaruh semuanya, dia tunggu sampai orang sangat membutuhkannya, maka subhanallah pada saat itu juga dia sedang tidak menghiraukan Allah, maka Allah pun tidak akan pernah menghiraukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap harta kita akan dikisos di hari kiamat, akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat. Kalaupun di dunia lolos daripada hukuman had ataupun potong tangan, jangan kira di akhirat akan lolos kembali. Karena Nabi SAW mengingatkan, seburuk-buruknya seseorang yang mengambil hak orang lain adalah mereka yang mencuri sebutir telur, lalu esok harinya dia ditangkap lagi, lalu dipotong tangannya. Artinya dia sudah mencuri barang yang mungkin dianggap sepele sebelumnya, tapi tidak tobat-tobat juga, subhanallah. Akhirnya dia mencuri sesuatu yang
yang lebih besar. Kalau sebutir telur saja kita dihukumi oleh baginda Nabi SAW, dihukumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan orang yang menimbun begitu banyak minyak? Bagaimana dengan orang yang menimbun begitu banyak butir telur? Kalau sebutir saja tadi disebutkan, bagaimana kalau dia menimbun bahan makanan pokok, akhirnya membiarkan harganya naik dan menzalimi orang lain? Itu pun akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian termasuk di antara dosa besar. Jadi kalau ada hukumnya di dunia, misal nih ada orang kalau mencuri dipotong tangannya, berarti ada hukumannya di dunia, maka dia termasuk adalah dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum ولا تقتلوا أنفسكم. Jangan kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Kecuali keridhaan satu sama lain. Kira-kira ridho nggak beli harga sesuatu yang jauh melonjak daripada harga biasanya, Mikdad? Aduh. Ridho nggak? Meskipun misalnya lagi ada tapi tetap aja nggak ridho gitu. Lagi susah banget gitu iya, ya. Apalagi orang yang lagi bener-bener pas-pasan uangnya gitu, harus beli dengan harga yang lebih mahal, kayaknya sakit hati banget gitu ya. Allah, Aduh. misalnya bannya kempes nih, bannya bocor, Iya. tapi satu-satunya tambal ban adalah dia, tapi dia kasih satu ban harganya 10 juta. Astagfirullahaladzim. Walaupun kita butuh banget. Kalau ban 10 juta mending beli ban baru aja. Tapi di situ nggak ada lagi masalah. Ada lagi deh kan. Baik, Masya Ya Allah. Ustaz Syam, terima kasih ya Siap. penjelasannya. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau tanya ke Ustadz Maulana nih. Iya. Ustadz Maulana, Afwan izin bertanya, dari sekian Si banyak... hitung-hitungan. Enggak, setelah tadi kita dengerin tausiah dari guru-guru kita, aku jadi pengen nanya, ada nggak sih doa untuk kita amalkan, apalagi jika ada hak kita sampai diambil orang lain dan membuat hati ini agar ikhlas gitu secara lahir dan batin gitu. Nah ini mohon. Nggak bisa balas ya? Iya. Kunduk. Silakan Ustadz Maulana. Dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuku khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasribu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Kalau doanya pimaki di waktu subuh, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatik astaghis. Saya tambahkan lagi wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Masya Allah tabarakallah, di pagi hari ini, nah merasa terzalimi enggak? Ada enggak doanya? Kalau kita merasa terzalimi, maka bagus. Mikdad mengarahkan kita mempertanyakan, ada enggak doanya? Karena doa silaul mu'minin, doa itu senjata bagi orang beriman, berarti yakin dia dekat dengan Allah. Maka dengan adanya kezaliman-kezaliman kita serahkan kepada Allah dengan berdoa. Rabbana afrij alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami dan teguhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Kafir di sini kan banyak. Iya. Orang yang tertutup akan nikmat dan sebagainya. Dan dalam hal ini amalan-amalan doa silahkan. Ketika kita dekat dengan Allah, Allah itu luar biasa loh. Ketika kita menyebut nama Allah, ketika kita dizalimi, Allah, pemanggil nama Allah itu luar biasa. Dan ketika kita berdoa, ingat, doanya orang yang terzalimi itu dikabulkan oleh Allah. Maka ketika kita merasa terzalimi, cepat-cepat berdoa yang baik-baik. Cepat yang baik. Kesempatan, aku lagi terzalimi. Berdoa. Karena ada 3 orang yang dikabulkan doanya, salah satunya adalah orang yang terzalimi. Ketika kita sudah merasa terzalimi, maka lakukanlah doa. Tapi tunggu dulu, doa belum cukup tanpa amalan, perbuatan. Maka ada baiknya kita yakini dulu, doa kita itu sebagai apa? Dikabulkan oleh Allah karena terzalimi. Dan semoga atas apapun yang terjadi, Allah hindarkan kita dari bahaya yang lebih besar. Amin. Itu aja. Oh, berarti ini juga begini. Apa yang terjadi pada diriku ini adalah ilmu buatku untuk mengetahui, oh ternyata kalau kita begini akan terjadi seperti ini. Jadi pembelajaran sebenarnya. Lalu kita senantiasa berkata begini, ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Kalau tadi kita dapat pembelajaran dari guru-guru kita, Masya Allah. Jadikan ini adalah bagian daripada pahala, kesempatan untuk berbuat kebaikan. Kesempatan. Tapi jangan memberikan kesempatan orang menzolimi kita. Karena kita sendiri yang membuat peluang untuk orang menzolimi kita.
Dia memang sengaja melakukan hal-hal sehingga dia dicela. Lakukanlah sesuatu yang bagaimana supaya kita tidak dicela, tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Kadang-kala kita sendiri yang membuka peluang orang menzalimi kita. Nih. Ini jangan memberikan peluang orang berbuat zalim terhadap diri kita. Ya. Nah, ada baiknya. Bukan apa-apa, langsung berdoa. Tidak ada usaha juga. Balaslah orang dengan 3 kan? Tapi jangan ambil yang pertama. Lebih besar daripada yang dijahatin kita. Berarti kita sebenarnya yang zalim. Atau berbuat adil lah, sama. Tapi yang terbaik adalah berbuat ihsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Oh, itu mantap itu. Tapi susah juga ya. Susah banget. Balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Sehingga orang bisa sadar atas apa yang dia lakukan itu salah. Aduh, Masya Allah. Wah, itu yang Jadi susah. memang kalau kita dizolimi, kita harus buru-buru berdoa. Karena itu Buru-buru pasti berdoa. dijawab. Aduh. Atau buru-buru mengingatkan. Atau buru-buru membalas dengan kebaikan. Aduh, Masya Allah. Jadi tahan emosi, sabar, berdoa aja Iya, langsung. iya, Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Baik jamaah Islami Tindak yang dirahmati Allah, ini sepertinya udah ngantri nih, banyak sekali pertanyaan yang sudah pengen dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Nah, Allah. mana suratnya? Ada yang spesial nih. Mana ya kira-kira suratnya? Wih, ada yang baru jalur. nih. Kan harusnya jalurnya ini. Siapa yang ngasih izin? Berarti Masih. sensor spasialnya ada yang salah. Salah. Dia kan harusnya lewat sini. Iya. Sini Ini nih. kalau tadi jalanannya. latihan ini tes SIM nggak akan lolos sih kayaknya nih. Masya Allah jamaah kita udah dapat. Terima kasih ya. Ini waduh mobil siapa yang kita namain nanti nih. Masya Allah. Mobil pengantar surat. Mobil pengantar surat. Masya Allah. Dianterinnya sama mobil perang tadi tuh. Masya Allah. Tuh jamaah kita langsung bacakan pertanyaan dari jamaah langsung nih. Dari Serogen. Seragen kali Ustaz. Seragen. Oh, Iya, Seragen. Seragen. Tulisannya nih. Iya. Seragen. Tulisannya yang salah Ustaz. Atau saya yang salah baca. Saya nggak berani ngomong gitu. Kacamatanya nggak dipakai. Baik, langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari jamaah melalui surat ini, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Kampuang. Oh, ini dusun menikah kata sangat ingkang. Wah, Oh, bahasa Sunda. bukan. Itu. Bahasa Saya jauh. bahasa Bahasa Jawa. Jawa. Oh, iya. Coba aku bacain ya. Maaf ya jamaah kalau ada yang salah ya. Ada kru orang Jawa? Iya ada yang ngerti. Oke ya baik. Ingkang nginaken kalau dangan ingka sangsaran contone sawah sing disewakake nanging mengko panen bakal dibagi dening wong loro sing duwe sawah. Malah mesakake marang wong tani yen panen gagal. Aku kudu bayar sewa sawah. Banjur kepiye carane nanggapi ujian sing diwenehake Gusti Allah iki. Waduh, Kan Masya pemain Allah. sinetron. Pernah Iya, berperan sebagai orang Jawa nggak? pernah sih. Oh, berarti bisa Tapi kan? aduh, Abi ini mungkin ada pertanyaannya gimana nih? Mau ditranslate dulu apa gimana? Ada kayaknya udah translate. Ada translate-nya masalah. Abi boleh dijawab melalui tausiah aja. Tadi itu translate-nya ya habis. Iya. Tafadol Abi, maaf saya juga nggak bisa translatein. Tapi bisa dibaca dulu. Iya, pertanyaannya, Biar aku Abi. ngerti. Iya pertanyaannya pokoknya jadi istilahnya di situ apa ya, banyak yang mengambil kesempatan Contohnya lahan sawah apa tuh? disewa. Tapi nanti hasil panennya itu dibagi dua sama yang punya lahan sawah. Iya. Nah, itu dia. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kalau orang mendapatkan satu kesempatan dalam kesempitan memaafkan orang jauh lebih sulit lagi. Aduh. Iya. Dengan cara tadi curhatnya dia itu punya dia pengen kerja ya, terus akhirnya dia kan nggak punya lahan, lalu dia nyewa dengan mengatakan katanya udahlah sawah kamu saya sewa gitu. Iya. Setelah disewa ini ternyata yang nyewa yang punya tanah, oke misalnya 1 tahunnya 50 juta Iya. misalnya ya, tapi nanti hasilnya saya juga setengahnya ya. Sudah menyewa tanahnya, lalu hasilnya pun dibagi pula. dibagi. Yang lebih repot lagi kalau panennya gagal 50 juta tetap harus jalan. Itu iya. kezoliman. Baik. Kezoliman. Dan tidak seperti itu. Apabila memang sudah disewa semuanya, ya sudah hasilnya putus untuk
yang menanam. Lalu bagaimana cara menanggapi dan melihat daripada ujian ini? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten, inilah terkadang apabila berhadapan dengan orang yang seperti ini, ketika sudah jatuh juga ditimpan tangga. Siapa yang menimbahnya itu adalah yang punten, orang yang memanfaatkan daripada kesulitan yang ada. Bagaimana? Pertama, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sangat indah sekali ya. Kami masih melihat gambaran yang ada ketika ada yang jualan buah, ternyata ditulis di bawahnya itu tulisannya, kalimatnya, aku tidak takut menjadi miskin. Kenapa? Karena aku adalah hambanya yang maha kaya. Subhanallah. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana aku takut miskin? Karena aku adalah hambanya yang paling kaya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berjuang, terus berdoa, dan semoga Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak perlu lagi dekat-dekat orang yang melakukan kesempatan dalam kesempitan mendolimi Anda. Wallahu a'lam bishawab. Allah barik fiik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi jangan biarkan orang berbuat saling terhadap diri kita ya. Betul. Iya. Baik. Aduh, Masya Allah. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ada kasus lagi nggak? Iya, ada lagi. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, masih di Islam itu Indah, dan hari ini kita sedang membahas tema mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Ternyata masalah mengambil kesempatan di dalam kesempitan itu nggak selamanya konotasinya negatif, tapi ada juga hal-hal positifnya selama kita tahu ilmunya dan sesuai syariat. Masya Allah. Baik jamaah, kita akan ngasih lagi kesempatan jamaah, insya Allah nanti pertanyaan akan dijawab oleh guru-guru kita dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah, langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, kesel deh Ustadz, atasan saya demen banget memanfaatkan jabatan untuk kepentingan diri sendiri. Dan bahkan kita anak buahnya suka disuruh agar atasan saya itu bisa jalan-jalan secara gratis. Padahal kalau dari segi gaji kan banyakan dia. Terus kalau kayak gitu sama aja seperti memakan uang haram gak sih Ustadz? Waduh, Masya Allah. Abi Maki, Afan, boleh dijawab? Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ketika mengatakan apakah ini termasuk daripada harta haram yang diambilnya, ya. Karena di situ kemungkinan karena untuk menyampaikan kepada bawahannya, untuk menyampaikan bahwa agar kami dapat bisa jalan-jalan segala macamnya gitu. Gratis jalan-jalan. Nah, itulah mungkin dusta yang ada, bohong yang ada, karena segala sesuatu yang didapatkan diawali dengan kebohongan, kedustaan, maka tidak ada yang namanya halal di dalam apa yang didapatkannya. Dan efeknya kalau yang dusta ini menghasilkan uang, dan uang itu pastinya akan melahirkan kedustaan lagi. Dusta dan dusta selalu demikian. Naudzubillah. Baik. Baik Abi, hatur nuhun, mudah-mudahan terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari @hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih Ustaz. Jadi ada tetangga saya yang nimbun beras dari bantuan gitu, tapi sama dia dijualin kembali dengan harga yang sedikit miring dari pasaran. Kadang aku suka bingung nih, kenapa orang jahat selalu aja ada jalannya, tapi giliran orang yang benar butuh bantuan tidak kunjung dapat pertolongan. Biasanya apa sih penyebab pertolongan gak kunjung datang itu, Ustaz Maulana? Dua jawabannya nih. Gimana, Ustaz? Dunia sijinul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang beriman dan surganya bagi orang yang itu. Nah, dalam artian seperti ini, mohon maaf tanpa menggurui. Ingatkan pada diri kita bahwa keburukan yang berencana itu jauh lebih berhasil dibandingkan kebaikan yang tidak direncanakan. Jadi sebenarnya harus ada perencanaan, pematangan dan sebagainya. Dan kenapa sih dia lolos terus? Nanti kita jawab berikutnya lagi. Enggak dong, ya Allah. Pokoknya bisa jadi itu istidraj. Baik, Masya Allah. Terima kasih ya Ustaz Maulana penjelasannya. Baik, Masya Allah jemaah. Kita udah membahas dan insya Allah sekarang akan ditarik kesimpulan oleh Abi. Singkat aja Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Jika yang namanya musuh kita, setan, yang dikatakan aduwwu mubin, itu memiliki hal yang luar biasa melihat kesempitan kita lalu dia gunakan. Maka kita sebagai mukminin, mukminat
punya hal yang terindah lagi, gunakan setiap kesempatan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap nafas kita gunakan untuk membuka ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari yang haram. Wa aghnina bi fadlika amman siwak. Ya Allah, kayakan kami dengan meminta kepadamu sehingga kami tidak meminta selain darimu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal. Jemaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Akhir kata saya Mikdad Tadausi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah